kembali lagi di pembelajaran matematika ya anak-anak. Tapi kali ini saya akan membuat pembahasan tentang soal-soal di penilaian harian kemarin di materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Langsung saja ya. Nah, kemarin soal yang nomor 1 seperti ini. Perhatikan tabel berikut yang merupakan tabel perbandingan berbalik nilai adalah. Nah, ingat kalau perbandingan berbalik nilai adalah ketika X-nya itu naik, maka Y-nya harus turun karena dia perbandingan berbalik nilai. Kita perhatikan dari A sampai D mana yang memenuhi seperti itu. Ini yang A, X-nya naik, Y-nya turun. Berarti mungkin, ini mungkin ya. Terus yang B, X-nya naik, Y-nya juga naik. Berarti ini tidak mungkin. Kalau yang C, X-nya naik, Y-nya turun. Ini juga mungkin. Sedangkan yang D, X-nya naik, Y-nya naik. Berarti ini tidak mungkin. Maka di antara A sama C, mana yang benar? Kita cek. Nah, untuk yang A, itu kan X-nya misal yang 2 ini, Y-nya 8. Maka langsung saja kita cari 2 dikalikan 8 dibagi yang 3 ini. Nanti akan menghasilkan 6 tidak? Nah, ternyata tidak. 2 kali 8 bagi 3 itu 16/3. Maka dia salah. Sekarang untuk yang C kita cek. 2 kita kalikan dengan 6 dibagi 3 berapa? Oh, 4. Benar, menghasilkan 4. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut. Untuk yang nomor 2, grafik berikut yang bukan merupakan grafik perbandingan senilai. Ingat, hati-hati, bukan. Maka yang mana? Ingat, kalau perbandingan senilai itu X-nya naik, Y-nya juga harus naik. Maka mana? Ya jawabannya adalah yang C, yang ini. Kenapa? Kalian perhatikan, di sini Y-nya naik, tapi X-nya turun. Maka jawabannya yang C. Sedangkan yang lainnya, itu ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Gitu ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan grafik perbandingan senilai berikut. Uang yang harus dibayarkan jika pensil yang dibeli sebanyak 15 buah adalah, berarti langsung saja. Kita perhatikan dari grafiknya. Untuk satu pensil, itu berapa? Harganya 400 gitu ya, berarti 1 banding 400 sama dengan yang ditanyakan adalah untuk 15 pensil itu berapa, ya sudah berarti 15/X, terus dikerjakan, dikalikan silang, maka X kali 1 sama dengan X sama dengan 400 kali 15, berarti dapat 6.000, maka jawabannya yang A. Lanjut. Sebuah mesin fotokopi mampu mencetak 210 lembar dalam waktu 3 menit. Banyak lembar yang dapat dicetak oleh mesin fotokopi itu dalam waktu 5 menit. Nah, perhatikan. 210 lembar itu dalam waktu 3 menit. Nah, berapa lembar kalau dalam waktu 5 menit? Maka kira-kira senilai atau berbalik nilai? Kalau 210 lembar itu dalam waktu 3 menit, kalau dalam waktu 5 menit, maka pasti lebih banyak atau lebih sedikit lembarannya? Lebih banyak. Maka ini termasuk perbandingan senilai. Maka langsung saja dikerjakan. 210/X sama dengan 3/5. Kalikan silang. Berarti 210 kali 5 bagi 3. Dapat berapa? Dapat 350 lembar. Maka jawabannya yang A. Lanjut, sebuah mobil memerlukan 15 liter bensin untuk menempuh jarak sejauh 180 km. Jika tangki mobil tersebut berisi 20 liter bensin, maka jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah, kita perhatikan, 15 liter itu dalam jaraknya 180 kilometer. Ini kilometer ya. Nah, maka ketika 20 liter itu berapa kilometer? Gitu ya. Berarti gimana? Dia juga termasuk perbandingan senilai, ditentukan dulu. Berarti langsung dihitung. 15/20 sama dengan 180 itu per X. Kalikan silang, maka X-nya 20
kali 180 dibagi 15. Ketemu 240. Ini kilometer ya. Kilometer. Berarti jawabannya yang B. Lanjut. Sinta membeli buku di toko merah. Harga 6 buku itu 36.000. Terus suatu hari Sinta membeli buku yang sama di toko yang sama sebanyak 12 buku. Jika ia membayar dengan selembar uang 100.000, maka uang kembalian yang diterima Sinta adalah. Nah, perhatikan dulu, untuk 6 buku itu harganya 36.000. Untuk 12 buku itu berapa? Maka logikanya gimana? Kalau 6 buku itu bayar 36.000, kalau 12 buku berapa? Berarti kan pasti tambah juga uangnya. Maka dia termasuk perbandingan senilai, karena ketika bukunya naik, harganya atau uang yang dibayarkan juga pasti naik. Berarti langsung dihitung juga. 6 per 12 sama dengan 36.000 per X. Berarti X-nya 36.000 kali 12 bagi 6. Ketemu 72.000. Selesai belum? Ingat, soalnya adalah uang kembalian. Maka tadi membayar dengan uang 100.000. Berarti dikurangilah dengan 72.000. Dapatlah 28.000. Itu ya. Lanjut. Pembangunan sebuah rumah itu dapat diselesaikan selama 30 hari oleh 12 orang pekerja. Karena suatu hal, pembangunan tersebut harus selesai dalam waktu 20 hari. Tambahan pekerja yang diperlukan adalah, 12 pekerja itu mampu menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, berapa pekerja kalau harus selesai dalam waktu 20 hari? Berarti termasuk apa? Dia berbalik nilai. Karena ketika harinya itu lebih cepat, maka pekerjanya itu harus lebih banyak. Berarti kan yang satunya berkurang, yang satunya nambah. Berarti dia berbalik nilai. Ya sudah, langsung dikerjakan saja. 12 per X sama dengan 30 per 20. Maka X-nya 12 kali 30 dibagi 20. Berapa? 18 orang. Selesai belum? Belum. Yang ditanyakan kan tambahan. Ya berarti 18 orang dikurangi awalnya berapa orang? 12 orang. Maka tambahannya adalah 6 orang. Berarti di sini jawabannya yang D. Gitu ya. Lanjut. Sebuah bangunan itu akan selesai dibangun dalam waktu 72 hari. Jika jumlah pekerjanya itu 30 orang. Setelah dikerjakan 16 hari, pekerjaan terhenti selama 8 hari. Agar penyelesaian bangunan sesuai target, maka tambahan yang diperlukan, ya kita lihat dulu soalnya. Kalau 30 pekerja itu 72 hari. Nah, di soal itu kan dikatakan setelah dikerjakan 16 hari, terus pekerjaannya terhenti selama 8 hari. Kan berarti sudah dikerjakan 16 hari. Berarti 72 hari kita kurangi 16 hari. Berarti tinggal 56 hari. Berarti menjadi untuk 30 pekerja itu selesai atau bisa dikerjakan 56 hari. Gitu ya. Nah, tapi dikatakan juga bahwa dia terhenti selama 8 hari. Maka 56 hari kita kurangi dengan 8 hari. Nah, pertanyaannya, untuk 48 hari itu berapa pekerjanya? Gitu kan? Nah, ya sudah. Kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. 30 pekerja itu 56 hari. Berapa pekerja untuk 48 hari? Berarti kita hitung 30 per X sama dengan 56 per 48. Berarti X-nya adalah, nah, kalian perhatikan dulu, ketika harinya itu berkurang atau harinya lebih cepat, maka logikanya pekerjanya itu akan lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak loh. Maka dia termasuk berbalik nilai. Nah, kita hitung sekarang 30 per X sama dengan 56 per 48. Maka X-nya adalah 30 kali 56 bagi 48. Berarti X-nya 35 orang. Tapi kan yang ditanyakan tambahan pekerja. Berarti 35 kurangi 30, dapatlah 5 orang
bekerja. Gitu ya. Lanjut untuk soal berikutnya. Seorang petani itu punya persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Nah, kalau petani tersebut beli 10 ekor sapi lagi, maka persediaan makanannya itu akan habis dalam waktu, nah, 40 sapi itu 15 hari. Kan beli 10 ekor sapi lagi, berarti ya 40 ditambah 10, berapa? 50 sapi. Berapa hari? Gitu ya. Nah, dia termasuk perbandingan apa? Berbalik nilai, karena sapinya bertambah, tapi persediaan makannya itu kalau sapinya tambah pasti akan lebih cepat habis. Berarti kita hitung 40 dibanding 50 sama dengan 15 dibanding X. Berarti X-nya adalah 40 kalikan 15 bagi 50. Ketemu berapa? 12 hari. Gitu ya. Lanjut. Suatu perjalanan itu memerlukan waktu 4 jam 30 menit bila ditempuh dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, bila ditempuh dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, maka waktu yang diperlukan adalah, nah perhatikan di sini, 60 km per jam itu dalam waktu 4,5 jam. Gitu ya. Kok bisa ya? Karena 4 jam 30 menit kan sama aja, 30 menit itu berapa? Kita jadiin ke jam, berarti kan setengah jam ya. Berarti kita jadikan 4,5 jam. Nah, kalau 50 km per jam, berarti berapa jam? Dia juga berbalik nilai. Kenapa? Karena kan di situ 60 km per jam itu 4,5 jam. Maka 50 km per jam, logikanya berarti jamnya gimana? Pasti akan bertambah, padahal kecepatannya menurun. Berarti kan berbalik nilai. Kita hitung, 60 dibanding 50 sama dengan 4,5 jam per X. Berarti X-nya ya 60 kali 4,5 bagi 50. Dapatlah 5,4 jam. Ada nggak 5,4 jam? Nggak ada. Berarti kita rubah menjadi berapa? Ya 5 jam ditambah 0,4 jam. 0,4 jam itu berapa menit? Ya berarti tinggal dirubah ke menit. Kalikan 60 menit, karena kan 1 jamnya ada 60 menit, berarti menjadi 24 menit. Berarti jawabannya adalah 5 jam 24 menit. Gitu ya. Lanjut. Jarak kota Jakarta dan Semarang pada peta itu 17 cm. Jika jarak sebenarnya pada kedua kota itu adalah 340 km, skala yang digunakan adalah, nah, ingat segitiga bantuan untuk skala. Ada JS jarak sebenarnya, ada skala, ada jarak pada peta. Nah, yang ditanyakan adalah skala, ya sudah. Yang ditanyakan skala berarti sama dengan JS per JP. Berarti JS itu siapa? Jarak sebenarnya. Berarti 340 per, di sini jarak pada peta 17, sama belum ini satuannya, beda ya, maka harus disamakan, hati-hati. Menjadi 340 km kita rubah ke senti. Dapat berapa? 34 juta ya. Nah, sekarang baru bisa dikerjakan 34 juta cm bagi 17 cm. Duh, maaf nih, pencet. Berarti dapatlah 2 juta. Maka skalanya 1 banding 2 juta. Gitu ya. Nah, lanjut. Jarak kota A dan B itu 60 km. Nah, skala yang digunakan itu 1 banding 500.000. Maka jarak pada peta, ya kita gunakan bantuan segitiga lagi. Yang ditanyakan JP ini ya. Maka siapa? Ya sudah, berarti JS per S. JS-nya siapa? Ya tadi 60 km. Skalanya berapa? 500.000. Tapi di situ itu satuannya, kalau skala kan sentimeter. Sama belum satuannya? Belum. Hati-hati ya. Kita rubah dulu menjadi 6 juta cm per 500.000 cm. Maka ketemunya berapa? 12 cm. Yang D.
Lanjut, jarak dari Solo itu menuju Semarang pada peta 10 cm, skalanya 1:2.500.000. Berarti jarak sebenarnya sama, masih pakai segitiga. Yang ditanyakan adalah JS. Ini ya, berarti JS siapa ya? Skala kali JP. Skalanya masukkan 2.500.000 kali JP-nya itu 10. Satuannya udah sama ya kan, cm. Ketemunya adalah 25 juta cm. Ada tidak? Enggak ada. Adanya kan kilometer. Berarti dibuat kesatuan kilometer. Dapatlah 250 kilometer. Lanjut. Nah, perhatikan denah rumah di bawah ini, di gambar tersebut ya. Luas sebenarnya, ya sama, luas sebenarnya itu sama aja kayak siapa? Kayak jarak sebenarnya. Berarti kalian harus mencari siapa dulu? Panjang sebenarnya dulu. Kan luas itu siapa? Berarti kan harus dari panjang dulu. Nah, panjangnya berapa? Ya sudah. Berarti panjang sebenarnya itu sama kayak jarak sebenarnya. Berarti skalanya dikalikan panjang di peta. Jarak pada peta berarti panjang di peta. Nah, di sini skala yang digunakan kan di sini 100 ya, masukkan 100. Terus panjang di petanya ya ini kita hitung, di sini 3 ditambah 6 ditambah 4 berapa? Berarti 13. Ya sudah, kalikan 100 kali 13. Berarti 1.300 cm. Terus dibuat ke meter berarti jadi 13 meter. Itu ya. Nah, berarti sekarang nyari lebarnya. Lebarnya juga sama, berarti skalanya kali lebar pada peta. Skalanya berapa? 100. Lebarnya berapa? 9. Dari mana ya ini? 2 ditambah 3 ditambah 4. Berarti 100 kali 9. Berarti dapat 9 cm. Maksud saya. Berarti kalikan skala kali lebar peta. Dapatlah 900 cm. Pindah ke satuan meter. Berarti 9 meter. Berarti sekarang rumus luas apa? Panjang kali lebar. Berarti 13 kali 9. Dapatlah 117 meter persegi. Itu ya. Nah, soal yang terakhir, denah sebuah perkebunan itu membentuk persegi panjang berukuran 16 cm kali 12 cm. Kalau skalanya itu 1:500, luas perkebunan sebenarnya berarti gimana? Ya kita lihat dulu untuk panjang sebenarnya. Berarti kan sama skala kali panjang pada peta. Nah, skalanya berapa? Skalanya itu 500, masukin 500 kali. Pada petanya berapa? Ya ini, 16 kali 12. Berarti kan kalau persegi panjang itu sama aja panjang kali lebar. Gitu kan? Berarti 16-nya itu jadi panjang. Berarti 500 kali 16 dapatlah 8000 cm. Kita jadikan ke meter, berarti menjadi 80 meter. Sekarang nyari apa? Lebar. Lebarnya juga sama, skala kali lebar peta. Berarti di sini skalanya 500, masukkan. Lebarnya adalah 12. Berarti 500 kali 12 dapatlah 6000 cm. Dijadikan ke meter berarti 60 meter. Berarti luasnya tinggal dikalikan. 80 dikali 60. Dapatlah 4800 meter persegi. Nah, itulah untuk pembahasan soal-soal di penilaian harian tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Apabila masih kurang paham, nanti bisa diulangi lagi videonya. Bisa kalian coba mengerjakan lagi agar tambah paham. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.